Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Malam ini adalah ibadah persiapan perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Perjalanan GKJW sebagai lembaga tidak selalu mulus, ada kalanya perjalanan itu terasa berat. Bersyukur sampai hari ini gerejanya tetap ada dan berkarya. Kita akan mengenang kebersamaan perjalanan yang luar biasa itu dengan perayaan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati pikiran bersama keluarga untuk memulai ibadah persiapan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indro Sujarwo. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 59 bait 1 dan 2. Tansah Allah ngomira kanggung tresno niro mring salir titah yang dosa duraka sinung apura tinebus sing pati tama basuki Gusti Sang Pamarto luhurno mulyano pangruwating dosa pasrah maring Allah srana pracaya margining waluya tentrem raharja. Slaminyo Allah mo tresno kang ngegungken sabar mring tiyang kang nasar nuntun mring pitobat srana sih rahmat mring tiyang mursid yakti sinung roh suci. Gusti Sang Pamarto luhurno mulyano pangruwating dosa pasrah maring Allah srana pracaya margining waluya tentrem raharja. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Brayat dalam rangka persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersyukur malam hari ini kembali kita boleh membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing. Mari saya kembali mengajak kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 69. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua.
konco Sang Rama kang paring nugroho tentrem raharjo sung sembah bekti konco mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Rama moho mirang rentahkan kung berkah yang nandang sangsara manggih waluya saliring pro umatan kendhat rinima srana peparing nadyan prasaja sung sembah puja konco Sang Rama kang paring nugroho tentrem raharjo sung sembah bekti konco mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena berkat yang Kau nyatakan dalam segala aktivitas karya kami hari ini, semuanya boleh kami rampungkan. Kami bersyukur atas kekuatan, kemampuan dalam segala aktivitas kami itu. Kami juga bersyukur kami kembali boleh membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing. Terima kasih kami berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa kekurangan kami Tuhan, biarlah kami boleh layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sebentar kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, melengkapi, memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca dan renungkan sungguh bermakna. Kuasai hati pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun persekutuan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kembali kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 125, bait yang pertama dan kedua. Sestung raos kendingan kulo yakin estu Gusti nuntut tamtu bring tiang kang pitados satu mung sawiji kabekjan sejati ih pitados bring Gusti wah sumingke angger pasrah kang trusing mana mung sawiji kabekjan sejati ih pitados bring Gusti wah manut lan bekti. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 9 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu.
Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah. Dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita bersama kembali memuji nama Tuhan sebelum menghayati firman Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 435, bait pertama dan ketiga. So
Kehidupan bring Gusti aneng sajroning api. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Patih masing-masing. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu olahraga yang membutuhkan keberanian dan kekuatan fisik adalah arung jeram. Konon, yang ikut olahraga ini harus bernyali. Kalau tidak pernah tahu, jangankan mengikuti, melihat saja sudah ngeri. Yang ada dalam benak kita, yang ada dalam benak seseorang, yang belum pernah tahu arung jeram, terbayang di sana arus yang deras. Berbatu, berbelok-belok, memakai helm, lalu baju pengaman, nabrak, mungkin yang lebih lagi terbalik, dan tentu masih banyak yang lain. Seseorang bersaksi tentang arung jeram, katanya, saya menikmati pengalaman pertama berarung jeram. Sampai saya mendengar suara gemuruh jeram di depan saya. Gemuruh yang mengerikan. Suara itu terdengar jelas sekali. Tiba-tiba emosi saya diliputi dengan perasaan tidak pasti. Perasaan takut. Perasaan tidak aman. Wah, celaka. Terguling. Sungguh-sungguh mendebarkan. Lalu tiba-tiba kembali tenang. Pemandu yang duduk di belakang rakit berhasil memandu kami dengan baik melalui jeram itu dan selamat. Berbeda memang suasananya di awal sampai setelah akhir dari perjalanan tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, transisi hidup kita juga serupa dengan jeram sungai. Banyak transisi yang tidak terelakkan ketika kita beralih dari satu masa, dari satu situasi. Sebutlah masa kuliah ke masa kerja. Berbeda pasti suasananya memang. Masa lajang ke masa pernikahan juga berbeda. Masa berkarir, berkarya, lalu masa pensiun. Lebih-lebih sangat berbeda ini. Masa sehat, menjadi sakit. Ini lebih-lebih juga berbeda. Masa hidup normal yang kita alami ke pandemi, ke PSBB, dan ke new normal. Ini masa transisi memang yang tidak mudah. Semua ditandai dengan kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Seseorang bilang jalan terus saja Pak ibadahnya. Tapi orang yang lain mengatakan jangan Pak. Suasananya masih mengkhawatirkan. Wali Kota Surabaya menyatakan demi kepentingan semua sudah boleh lagi beraktivitas. Ibadah boleh dibuka, mal juga boleh dibuka, tetapi kenyataannya tidak semakin turun yang terinfeksi positif penyakit COVID-19 ini. Justru semakin banyak. Dulu rasanya COVID-19 itu jauh di Wuhan sana. Jauh sekali. Tapi sekarang terasa semakin dekat dengan kita. Lewat siapa saja, teman, saudara, keluarga, tetangga. Bahkan mungkin kenalan. Dan yang lain-lain kadang merasakan merinding. Terasa merinding. Disiplin kuncinya. Sekali lagi disiplin kuncinya. Hati-hati jangan lupa pakai masker. Ya, saya sementara berbicara memang tidak memakai masker. Itu protokol kesehatan. Jangan pernah anggap enteng, itu kan teman kerjaku, itu kan keluargaku, itu kan teman dekatku. Saya sudah sering bareng-bareng. Tidak bisa.
lawan kita tidak kelihatan. Bapak Ibu saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salah satu perubahan paling berarti dan tercatat dalam perjanjian lama adalah ketika Salomo berdebar-debar karena masa depannya penuh dengan ketidakpastian, yaitu peralihan tugas kekuasaan dalam membangun bait suci dari ayahnya kepada Salomo ini. Dia merasa masih muda, dia merasa belum pengalaman, dan itulah dampak transisi itu. Suka, tidak suka, mau, tidak mau. Maka transisi itu juga harus dilewati. Nasihat sang ayah luar biasa dalam ayat yang ke-20 itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan lakukanlah itu, janganlah takut. Dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lengkap kalau kita baca di ayat yang ke-20 itu menjadi kata kunci memang. Dan pesan ini merupakan dukungan, pemberi semangat, kuatkan hatimu. Tidak hanya tenaganya tetapi juga hatinya, lakukan. Jangan tawar hati, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan Allah menyertai engkau. Memang, saudara-saudara, mengemban amanat Tuhan itu tidak mudah. Apalagi di saat-saat transisi seperti Salomo ini. Tidak nyaman situasinya pasti. Demikian juga dalam hidup ini, kita akan mengalami masa transisi. Kapan saja, di mana saja. Hidup ini seperti roda. Berputar, kadang di atas, Bapak Ibu saudara, kadang di bawah, kadang di sisi samping. Karena itu jangan merasa takabur, merasa sombong ketika di atas, dan jangan merasa tidak berdaya ketika di bawah. Karena semua akan berputar kembali. Orang Jawa bilang, mulane ojo dumeh. Jangan menjadi sombong ketika kita memang sedang hebat dan luar biasa. Hidup ini perjuangan yang harus dituntaskan, suka atau tidak suka. Hidup ini harus dihadapi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lebih-lebih masa transisi ke new normal karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi apabila kita bersama dengan Tuhan di dalam rakit kehidupan, maka kita tidak akan sendirian dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Kita bersama-sama dengan Dia. Pandanglah pemandu arung jeram supaya sampai dengan selamat. Demikian di dalam kitab Menjalani Kehidupan yang digambarkan sedang berarung jeram ini. Tantangan membuat kita belajar. Pencobaan membuat kita berlatih. Benturan keras mungkin itu semakin membuat kita kuat. Arus deras membuat kita tahan uji. Kalau tidak hati-hati Bapak Ibu bisa membuat hidup ini terombang-ambing. Seperti mau terbalik. Bahkan jatuh. Saya mengajak terus kepada kita semua, mari pandanglah sang pribadi yang menjadi pemandu dalam mengarungi jeram kehidupan. Jalan hidup tidak selalu mulus, butuh perjuangan keras. Mazmur 23 ayat 4 mengajar kita untuk terus belajar bersandar kepada Dia. Untuk tidak takut, kendati pun terasa begitu berat. Perjalanan GKJW juga seperti itu. Mengalami masa-masa yang berat sekali. Bersyukur GKJW tetap ada sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah persiapan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Suasananya memang berbeda, cawisan kita juga berbeda. Tidak seperti umumnya.
tetapi bersama-sama kita tetap mempersiapkan hati dengan baik. Biarlah itu juga yang menyemangati kita bersama. Dia sudah membimbing banyak orang melewati jeram kehidupan. Dengan begitu juga air tenang telah menanti di depan mata. Telah menanti kita semua. Karena itu mari menyiapkan hati pikiran dengan baik. Pandemi yang melanda bangsa kita tidak menghalangi kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. Mari bangun, mari bangkit, mewujudkan sesanti patunggilan Kang Nyawiji itu. Sekali lagi, kendati situasi kita sedang berat, pandanglah sang pribadi yang akan terus memandu dalam mengarungi jeram kehidupan. Kadang terasa berat memang, kadang berdebar-debar, tetapi Ia terus menyertai kita. Ia terus menolong kita menyampaikan berita sukacita itu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan dengan kita iringi memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 338, bait yang pertama dan kedua. Sasat baito neng tengah samudra, Kristus kang tetya panutan enering lampanyo, nadyan tan sepi bebaya ombak lan prahara, mesti
Mari kita berdoa bersama. Bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kami boleh membangun persekutuan pada malam hari ini. Pujian yang telah kami kumandangkan, biarlah Engkau memberkati, sehingga sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan, meteraikan dalam siap hati kami Bapa, biarlah kami boleh senantiasa terus berpengharapan, percaya, tidak ragu, tidak bimbang ketika kami harus menjalani kehidupan penuh dengan tantangan, pencobaan, bahkan ketika kami juga berarung jeram dalam kehidupan ini. Kuatkan kami semua Tuhan, di dalam menapaki hari-hari hidup kami, dan sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi warga jemaat-Mu di GKJ Wiyung secara pribadi dan keluarga masing-masing, dimanapun saudara-saudara kami berada pada saat ini dan sedang membangun persekutuan bersama. Biarlah berkat-Mu tercurah, berkat-Mu mereka rasakan dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang sebagian besar sudah memulai tugas belajar mereka. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau berikan kemampuan agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Demikian yang sedang mencari sekolah, Bapak juga menuntun setiap usaha yang dilakukan, yang sedang mencari pekerjaan terlebih Bapak memberkati, agar apa yang dicita-citakan selama ini boleh menjadi kenyataan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, Bapa memberkati, Bapa menjamah mereka semua melalui obat-obat yang diterima. Perawatan medis dan dokter boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama malam ini. Sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini sungguh berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mempersembahkan. Berkati hamba-Mu yang mengelola. Kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang malam ini ikut ambil bagian dalam persiapan perjamuan kudus. Bapa yang memberkati, Bapa yang mengasihi, menolong sehingga saatnya boleh bersama-sama turut ambil bagian dalam perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami. Kiranya Bapa memberkati mereka semua di dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih kalau saatnya kami tidak mengakhiri perjumpaan kami, melanjutkan aktivitas kami. Bapa tetap memberkati, menyertai kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri kebaktian pada malam hari ini dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 421, bait yang pertama dan kedua. Susahan
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.